Assalamualaikum rekan-rekanku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian diberikan kesehatan selalu dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Kali ini BRK Media menyajikan sebuah konten beredukasi tinggi dari seorang Rocky Gerung, di mana Bung Rocky memaparkan sebuah narasi tajam dari narasumber. Yuk simak video nalar sehat ini dengan segelas kopi dan camilan enak, supaya rekan-rekan bisa fokus ke topik yang bermanfaat ini. Yang kita sebut pangan itu artinya kecukupan, bukan kelimpahan. Melimpah pangan artinya sampah. Jadi kita sebut kecukupan pangan. Di Amerika itu lebih banyak orang keluarin sampah dari kulkasnya ketimbang apa yang dimasukin. Di situ ada kelimpahan pangan. Tetapi bagi Indonesia yang kita tahu bahwa bumi ini menyediakan segala hal, konsep utamanya adalah disparitas pangan. Itu yang lebih penting, karena pencernaan kita tidak sama dengan orang barat. Kita dibiasakan untuk mencerna apa aja yang disediakan oleh bumi, bahkan yang belum dimasak. Jadi sekali lagi, buat saya ada hal yang harus dipertahankan, yaitu kultur makan, bukan kultur untuk membeli itu. Jadi kultur makan itu dihasilkan dari halaman. Ya, karena itu penguatan awal mestinya mulai dari halaman. Dari halaman pindah ke dapur, dari dapur pindah ke piring. Itu dasarnya tuh. Kalau kita balik pada apa yang disebut local genius atau ya kearifan lokal, tapi yang lebih penting adalah genius kita untuk memilih tanaman. Di dunia begitu banyak riset yang memungkinkan kita tinggal beli 2 kapsul lalu kebutuhan energi kita terpenuhi. Kita tinggal 2 butir suplemen lalu terpenuhi. Tetapi kita tidak bertemu dengan alam. Makan artinya bertemu dengan alam. Misalnya di sini ada banyak hasil bumi itu. Kenapa nggak ada petek di situ misalnya? Ya karena petek bau tuh. Buat orang kota petek itu bau. Tapi buat orang desa petek itu lebih wangi dari Chanel No. 9. Pasti. Bau bekicot di sawah itu dianggap menyengat. Buat saya, parfum seorang selebritis yang tidak paham tentang cara pakai parfum lebih menyengat dari bau bekicot. Kan kita tahu bagaimana orang pamer tentang kemewahan, tapi dia bahkan pakai parfum pun dia nggak tahu. Parfum itu harus dipakai dari jarak 30 cm supaya parfum itu ada alkohol. Kalau Anda pakai parfum 5 cm dari kulit, yang tiba lebih dahulu di kulit adalah alkohol. Kulitnya terbakar, baru parfumnya masuk. Baunya sengit-sengit. Jadi kadang-kala pelajaran itu juga yang mesti kita tanamkan pada anak-anak muda di desa. Karena anak muda di desa itu berebut parfum tuh, skincare hidup di mana-mana tuh. Padahal sebetulnya skincare yang paling bagus adalah lumpur yang disediakan oleh alam. Jadi itu yang kita sebut bantuan teknologi untuk meriset. Yang saya khawatirkan adalah desa-desa yang secara digital literarinya itu bagus, tetapi sekarang ada upaya pemerintah untuk menghalangi atau menghambat penggunaan medsos yang bakal tiba di Sumedang, tiba di semua desa terhadap anak-anak di bawah 15 tahun. Di Australia udah ada semacam aturan bahwa anak di atas di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun, bahkan di bawah 12 tahun tidak boleh main medsos. Sekarang kita lihat di desa-desa, anak itu mengakses informasi lewat medsos. Akibatnya otaknya terhubung dengan kota padahal kakinya ada di sawah. Nah, paradoks-paradoks ini saya kira yang mesti dibuat bagus supaya kita tahu bahwa desa itu ada tempat kita kembali. Itu intinya. Jadi sekali lagi saya senang bahwa di Sumedang ini melek digital, tetapi harus dilatih dengan baik supaya akses terhadap informasi itu tidak menghasilkan yang kita sebut konsumerisme atau konsumtivisme. Itu kira-kira. Jadi kita produksi pangan dari desa, kita produksi kebutuhan pokok kita, tetapi kita halangi produksi informasi itu masuk ke desa. Karena lama-lama akhirnya desa itu sekedar jadi tempat lahan pertanian, bukan tempat bertani. Beda antara lahan pertanian dan bertani. Bertani itu seluruh aktivitas keringat saya, gerak otot saya, kemampuan saya untuk beradaptasi dengan bunyi pohon yang sedang tumbang, alam semesta menghidupkan harapan. Itu satu lokasi yang kita sebut sebagai kesiapan manusia untuk bertemu dengan alam semesta. Jadi di Sumedang ini ya saya lihat tersedia semua hal. Jadi mungkin sebelum Tuhan menciptakan surga, dia dulu punya KTP di Sumedang. Tepuk tangan dong untuk Bung Rocky. Jadi tadi yang saya tangkap
pangan itu pertama buat kecukupan ya, bukan kelimpahan. Kecukupan tuh. Jadi konsep berkecukupan artinya yang dibutuhkan oleh tubuh biologis kita dipenuhi oleh alam. Yang berlebihan itu pasti jadi sampah. Kan itu prinsipnya kan. Kita makan untuk sesuatu yang menghidupkan harapan bahwa besok kita akan makan tuh. Tapi kalau kita berpikir kita makan hari ini supaya minggu depan kita masih ada makan, maka kita timbun makanan. Begitu timbun makanan, fermentasi terjadi dalam 24 jam, dia langsung jadi sampah tuh. Nah, itu pengaturan itu bisa dibantu oleh teknologi itu. Wah, jumlah energi, kalori kita, protein berapa supaya kita tidak mengambil melebihi yang disediakan oleh bumi. Nah, sekarang ada food estate macam-macam, tapi saya termasuk orang yang pengkritik food estate itu. Karena itu semacam arogansi terhadap alam itu. Alam memberi kita kesempatan untuk menikmati dengan cara yang beradab, tapi food estate itu bumi dipupuk segala macam tuh, dipakai teknologi dan berlebihan akhirnya tuh. Padahal misalnya pemerintah memang menginginkan ada stok pangan yang tersedia. Tetapi kalau stok pangan itu diwujudkan dengan cara merusak alam, maka alam akan marah pada kita kan. Saya tahu bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo berupaya untuk menyiapkan kondisi dasar supaya ada ketersediaan pangan, ada ketersediaan protein. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa Indonesia punya begitu banyak varietas pangan, itu bukan beras aja tuh. Jadi mungkin itu yang bisa diunggulkan. Kita sibuk bikin food estate di Papua dan akan ada 20 juta hektar akan dibabat hutan itu. Sementara 2 jam terbang dari Papua ke arah Darwin, di situ ada, Darwin itu adalah negara bagian paling utara dari Australia. 2 jam terbang dari Papua, kita tiba di Darwin. Di Darwin ada penelitian tentang sagu. Lama-lama bahannya nggak ada karena sagunya dipapas di Papua kan. Jadi yang saya sebut sebagai keanekaragaman pangan itu lebih penting daripada satu monokultur pangan. Jadi kita juga mulai menganggap bahwa ya makan nasi itu kan ya kebutuhan orang kota tuh. Ya sedikit-sedikit kita boleh makan nasi. Tapi dari tadi saya makan hal-hal yang sebetulnya ditumbuhkan dari halaman rumah mak-mak. Tidak mungkin padi itu dari halaman rumah. Tapi pangan yang tersedia di kita itu didasarkan pada keinginan kita untuk menghemat energi produktivitas kita sambil membayangkan bahwa hidup sehat itu adalah pertaruhan peradaban. Oke, boleh tepuk tangannya dong untuk Bung Rocky. Nah, jadi tadi itu salah satu untuk menikmati alam itu dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi bukan menimbun gitu ya, Bung Rocky. Kalau menimbun itu tadi katanya sifat konsumerisme. Jadi bagaimana, Bung, pemerintah itu bisa mengurangi dan menghilangkan kultur itu, Bung? Karena memang sekarang ini tidak bisa disangkal, nyatanya kecepatan penyebaran informasi itu memang sulit untuk ditahan gitu. Tadi ada berita Pak Prabowo bertemu dengan Menteri Informasi Digital itu untuk mengatur kualitas informasi yang tiba terutama pada anak-anak muda kan kita tidak lihat lagi ada kecepatan berpikir anak-anak muda itu. Kalau dia nggak mampu berpikir cepat, dia tanya pada ChatGPT itu. Kalau dia tak mampu untuk berpikir mendalam, dia berupaya untuk mencari tahu. Nah, sebaiknya kita ingin supaya anak-anak muda ini memproduksi kuriositas supaya kalau dia bertanya ke artificial intelligence betul-betul pertanyaan yang mendalam. Yang kita sebut ChatGPT itu semacam tempat dikumpulkannya problem. Jadi kalau problem yang kita tanyakan problem yang dangkal-dangkal, lama-lama ChatGPT bilang, oh ya Jawa Barat itu pertanyaannya dangkal. Itu artinya manusianya dangkal juga tuh. Jadi itu yang saya maksud, anak-anak muda desa itu ajukan pertanyaan yang berkualitas, tajam, supaya ChatGPT tidak bisa menjawab. Itu. Kalau bisa dijawab oleh ChatGPT, itu artinya pertanyaan dangkal. Nah, di situ kita belajar. Jadi saya kira itu baik buat kepala desa seluruh Indonesia. Ajarkan pada masyarakat baru kita, pada anak-anak muda kita, Gen Z itu untuk mengajukan pertanyaan yang paling fundamental. Misalnya, coba tanya pada ChatGPT, apa beda antara pohon dan sungai? ChatGPT pasti akan jawab secara gampang. Sungai itu menghidupkan pohon, karena itu sungai akan melalui akar-akar pohon. Kalau teman-teman kepala desa bilang tidak, bukan begitu. Sungai adalah apa yang mengalir melalui kapiler pohon. Jadi sungai apa yang naik ke atas pohon dan sisanya yang pergi ke laut. Orang mulai berpikir, mana mungkin sungai bisa naik pohon? Kalau begitu pertanyaannya, kalau tidak ada sungai naik pohon, bagaimana mungkin pohon itu memproduksi karbohidrat, memproduksi
karbon dioksida, menyimpan hijau daun. Jadi kita bongkar cara berpikirnya tuh. Demikian juga kalau kita sebut, ada paham kan yang belajar biologi, akar kita itu, akar pohon itu menyerap air. Air yang naik ke atas pohon, tiba di daun oleh matahari, diubah menjadi energi. Sisanya malam hari jatuh ke bumi. Lalu jadi sumber para sastrawan untuk membuat puisi bahwa embun pagi engkau telah selamatkan hidupku. Karena semalam aku tak tahu panas apa yang ada di dadaku. Tumbuh inspirasi. Jadi kalau kita bilang setiap pohon adalah sungai, maka itu ada pelajaran ekologi. Memotong pohon artinya membendung sungai. Kan begitu cara berpikirnya, yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi justru dengan itu kita provokasi millennials ini untuk berpikir alternatif. Saya kira itu yang penting, dan saya tahu bahwa kita kerajingan artificial intelligence, kita kerajingan kuota untuk main internet, tetapi sekali lagi kita harus memanfaatkan itu untuk menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan baru, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang timbul dari, kalau saya misalnya jadi petani, artinya saya melatih kesabaran saya untuk menunggu panen. Sapi yang ada di kandang itu buat anak kota itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau diterangkan pada mereka bahwa Anda minum susu yang Anda beli di supermarket datang dari sapi di desa Sumedang, anak-anak kota itu mulai berpikir, oke, kalau begitu asal usul saya adalah desa di mana becek dan kotoran itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan tuh. Saya kasih contoh, misalnya satu waktu saya naik ke gunung di Himalaya di ketinggian kira-kira 5.000-6.000 meter, saya kedinginan dan tidak ada persiapan apapun. Suhu minus 20, kecepatan angin 90 tuh, pasti mati. Kebetulan di sekitar situ ada kandang-kandang sapi itu yang namanya yak, binatang endemi di pergunungan Himalaya. Saya kumpulkan kotoran sapi itu karena saya tahu pengetahuan bahwa kotoran sapi itu ada biomasa, dia memproduksi panas. Jadi saya kumpulkan aja kotoran sapi, masukin ke tenda, tidur di atas kotoran sapi. Itu cara menyelamatkan hidup. Jadi kotoran itulah yang menyelamatkan saya, bukan kasur yang harganya 60 juta yang jual di mall-mall di Jakarta. Oke, berarti memang perlu anak muda itu ikut andil ya, sudah pasti ya. Dan perlu mengetahui fundamental bagaimana siklus setiap yang ada di kehidupan ini. Jadi dasarnya seperti apa untuk mensukseskan juga program pemerintah yang mendukung ketahanan pangan lokal. Ya, saya percaya bahwa kalau kita bikin kampanye itu mesti melibatkan mereka yang akan menghasilkan bonus demografi di 2025. Kan seolah-olah bonus demografi itu ada pertandingan antara anak-anak muda Jakarta dengan anak muda Kuala Lumpur, anak muda Kuala Lumpur dengan anak muda Hanoi. Apa yang mereka pertandingkan? Ya startup. Di kita di Indonesia, bonus demografi itu jangan masuk dalam pertandingan yang dikuasai oleh anak-anak muda di metropolitan global. Mulailah dengan bonus demografi, artinya bertanding untuk paham bahwa tanah itu menyiapkan dirinya untuk diolah untuk kepentingan keadilan, bukan untuk kepentingan akumulasi. Jadi kalau kita ingin masuk pada tema bonus demografi, saya kira Departemen Dalam Negeri punya data tentang siapa yang potensial untuk memimpin ke depan. Kan Depdagri itu menyiapkan calon pemimpin tuh. Departemen lain mungkin lakukan hal yang berbeda. Tapi sekali lagi, memimpin artinya menghasilkan manusia yang mampu mengurai masalah dan mampu menyimpan perencanaan, bukan memamerkan perencanaan. Minimal dia bisa mengurai masalah tuh. Nah, masalah kita hari ini di tingkat ekologi bumi itu adalah soal lingkungan. Jadi anak-anak muda Indonesia mestinya bersaing untuk menghasilkan bonus demografi di bidang lingkungan, bukan di bidang teknologi komputer yang pasti kita tercecer oleh anak-anak muda di Cina, Vietnam, dan Thailand. Jadi harus ada segmen termasuk di dalamnya untuk menyiapkan daya tahan pangan kita tuh, dan menyiapkan anak-anak muda yang paham tentang ecological footprint, do speak environmental ethics. Itu artinya mempersiapkan kita untuk paham bahwa kita punya daya tahan pangan karena kita mengerti hubungan antara manusia, padi, duren, dan tanah. Itu dasarnya. Teknologi hanya membantu itu. Jadi bonus demografi bagi desa artinya bersaing di bidang ekologi, bukan di bidang teknologi. Kira-kira itu.